Mulai ya. Udah, siap. Yes, yes, yes. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Kita masih nyambung dari materi yang kemarin. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Trigonometri. Iya, masih lanjut ke trigonometri. Sekarang kita masuk ke pembuatan klinometer. Jadi hari ini kita akan melaksanakan proyek pembuatan klinometer. Sebelumnya kan sudah diterangkan ya di pertemuan yang sebelumnya tentang klinometer itu apa. Sebelum masuk pembelajaran, sebelum masuk pembelajaran boleh disiapkan dulu oleh ketua kelasnya. Kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum di absen, Ibu tanya dulu kabarnya kalian hari ini. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, berarti alhamdulillah yang hadir hari ini dalam keadaan baik semua ya. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Malik. Malik izin. Sisanya? Masuk semua ya? Oke, berarti kalau gitu sudah hadir semua ya, kecuali Malik hari ini. Ya, sekarang kita masuk ke materinya, lanjutan yang kemarin di perbandingan trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kita dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang melibatkan konsep menggunakan perbandingan trigonometri. Jadi nanti ada masalah-masalah real yang harus dihitungnya menggunakan konsep trigonometri. Nah, diharapkan kalian bisa paham setelah pembelajaran ini bisa mengerjakan. Oke. Review dulu, masuk ke materi yang kemarin. Perbandingan trigonometri. Rumusnya di sini kalau ada segitiga siku-siku, sudutnya theta, berarti kalau sin itu apa? Rumusnya? Sisi depan bagi sisi miring. Atau kalau disingkat? Sin demi. Kalau yang cos? Kalau disingkat jadinya? Samping. Terus yang ketiga ada? Sisi depan bagi sisi samping. Atau desa. Jadi buat ngafalinnya, sin demi, cos sami, tan desa. Oke. Ini lanjutan rumusnya ada sekan, kosekan, dan kotangen. Oke, sebelum masuk ke materi, coba disimak dulu video pembelajaran berikut. Ini apa ya? Itu ketinggian burung yang sedang terbang di udara. Trigonometri. Burung yang sedang terbang di kali ini kita akan menghitung ketinggian burung yang sedang terbang di udara menggunakan perbandingan trigonometri. Terbangnya sedih amat ya burung. Bisa dong. Ayo kita lihat bersama. Biarinlah effort bikinnya. Kita harus mengetahui beberapa hal yang mendukung dalam perhitungan kita nanti. Apa saja yang perlu diketahui? Yang pertama, kamu harus mengetahui berapa tinggi badan pengamat atau tinggi badanmu. Yang kedua, kamu juga harus mengukur jarak antara posisi pengamat dan talian guru yang tepat ada di bawahnya. Kamu juga harus mengukur jarak antara posisi pengamat dan talian guru yang tepat ada di bawahnya. Ini tidak sulit kok. Gunakan saja meteran untuk mengukurnya. Yang ketiga,
harus tahu sudut elevasi pandanganmu ketika mengamati burung tersebut. Cara menentukan sudut elevasi akan kita bahas di video. Ini tidak sulit kok. Gunakan saja meteran untuk mengukurnya. Yang ketiga, kamu harus tahu sudut elevasi pandanganmu ketika mengamati burung tersebut. Cara menentukan sudut elevasi akan kita bahas di video selanjutnya ya. Tunggu. Oke, jadi tadi kan cara buat tahu sudutnya itu harus dicari dengan menggunakan klinometer, sudut jarak si pengamatnya. Nah, berarti sekarang untuk pertemuan yang kali ini, nah kita lanjut di sini berarti kita pembuatan klinometer sebentar. Nah, tahapan pembelajaran kali ini. Sekarang kita masuk ke pembelajaran project bikin klinometer. Yang pertama nanti di sini ada penentuan pertanyaan mendasar, kemudian penyusunan perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, pengerjaan proyeknya yang kita laksanakan hari ini, kemudian nanti kalau sudah selesai proyeknya juga dipresentasikan hasil proyeknya, kemudian refleksi pengalaman proyek. Jadi yang kemarin itu di sini untuk tahapan yang pertama menentukan pertanyaan mendasar. Nah, kalau misalnya ada tinggi gedung kayak gini, berarti cara nyari si sudutnya ini bisa dipakai dengan menggunakan klinometer. Jadi, pertanyaan yang pertama di sini. Bagaimana cara menentukan besar sudut dalam permasalahan perbandingan trigonometri yang terkait dengan ketinggian? Gimana? Cara ngukurnya pakai apa? Klinometer. Bisa dibuat kira-kira klinometernya? Berarti tugas kita sekarang adalah bikin klinometernya. Kemarin untuk perencanaan proyeknya kan sudah ditentukan ya, menyusun kelompok sudah, menyiapkan alat dan bahan sudah, kemudian sekarang pelaksanaan proyeknya pembuatan klinometer. Nanti setelah buat klinometer baru nanti kita masuk ke laporan hasil atau presentasi hasil klinometernya. Kemudian terakhir refleksi. Nah, jadwalnya untuk kegiatan hari ini, pertemuan yang pertama itu kan kita adalah pembuatan klinometer di hari ini, pertemuan yang sekarang. Di pertemuan yang selanjutnya baru kita menggunakan klinometernya. Kemarin sudah ditentukan ya penyusunan jadwalnya. Nah, sekarang berarti kalian silahkan duduk berkelompok. Sekarang kan kita masuk ke pengerjaan proyek. Alat dan bahan yang sudah disiapkannya sudah ada semua? Ya, sekarang berarti yang kemarin sudah disiapkan, dikeluarkan. Sekarang kita mengerjakan pembuatan klinometernya. Boleh bareng sama temennya. Kemarin kan cara pembuatan klinometernya itu di LKPD, ada tahapan-tahapan yang harus kalian isi. Jadi LKPD-nya boleh sambil kalian isi. Nah, di sini nanti ada LKPD-nya. Kalian jelaskan nanti berarti cara pembuatannya seperti apa, ditulis di LKPD-nya. Terus nanti kalau misalnya kalian masih kebingungan dengan pembuatan klinometer yang sudah kalian rencanakan itu, boleh sambil dibuka bahan ajarnya, atau boleh sambil browsing ke YouTube atau di Google. Jadi supaya kalian lebih jelas gitu ya. Jadi sekarang silahkan berkelompok sambil nanti di sini diisi ya LKPD-nya. Oke. Sekarang selamat mengerjakan. Silahkan dibuat klinometernya. Kalau nggak ini berdua aja, berempat, ini berempat ke sini. Kamu berarti ke sana. Nggak apa kan yang bikin juga kalian doang. Mereka. Ini Pak, bahan-bahannya udah dibagi sesuai kelompok tadi. Oh gitu, susah dong baginya. Apa kamu gabung sini aja berarti? Yang ini ke sini. Bicara di sini kan tadi. Kalau nggak gabung ke sini aja lah, kalian juga nggak apa-apa. Iya boleh. Sampai 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Biarin aja yang lama aja, kamu pilih. Ada guntingnya nggak? Ada, itu bisa dimasukin nggak? Di lubangnya?
Butuh double tip nggak nih double tipnya? Oh udah ada. Itu masih mulai, masih jalan. Ibunya diliatin ya. Sambil diisi LKPD-nya ya. Jadi diisi LKPD-nya sambil digunting boleh, ada guntingnya. Digunting juga boleh sambil digunting. Ya, panjang-panjang berarti. Sampai 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Biarin aja yang lama aja, kamu pilih. Ada guntingnya nggak? Ada, itu bisa dimasukin nggak? Di lubangnya? Butuh double tip nggak nih double tipnya? Oh udah ada. Itu masih mulai, masih jalan. Ibunya diliatin ya. Sambil diisi LKPD-nya ya. Jadi diisi LKPD-nya sambil digunting boleh, ada guntingnya. Digunting juga boleh sambil digunting. Ya, panjang-panjang berarti. 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Biarin aja yang lama aja, kamu pilih. Ada guntingnya nggak? Ada, itu bisa dimasukin nggak? Di lubangnya? Butuh double tip nggak nih double tipnya? Oh udah ada. Itu masih mulai, masih jalan. Ibunya diliatin ya. Sambil diisi LKPD-nya ya. Jadi diisi LKPD-nya sambil digunting boleh, ada guntingnya. Digunting juga boleh sambil digunting. Ya, panjang-panjang berarti. 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Biarin aja yang lama aja, kamu pilih. Ada guntingnya nggak? Ada, itu bisa dimasukin nggak? Di lubangnya? Butuh double tip nggak nih double tipnya? Oh udah ada. Itu masih mulai, masih jalan. Ibunya diliatin ya. Sambil diisi LKPD-nya ya. Jadi diisi LKPD-nya sambil digunting boleh, ada guntingnya. Digunting juga boleh sambil digunting. Ya, panjang-panjang berarti.
Coba kalian gunting dong, itu digunting. Pura-pura. Nanti ada juga kayak gini. Kali-kalinya di sana. Coba kalian gunting dong, itu digunting. Pura-pura. Nanti ada juga kayak gini. Kali-kalinya di sana. Coba kalian gunting dong, itu digunting. Pura-pura. Nanti ada juga kayak gini. Kali-kalinya di sana. LKPD-nya diisi ya, LKPD-nya namanya.
LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi
LKPD-nya diisi ya, LKPD-nya namanya.
LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya.
LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD diisi ya, LKPD-nya namanya.
LKPD-nya diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD-nya diisi ya, LKPD-nya namanya. LKPD-nya diisi ya, LKPD-nya namanya. Bawa sini dong. Ini, ya, taruh. Jangan, nanti.
Hasil ibunya keliling, kamunya pegang ini. Oke. Sampai 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Berarti LKPD-nya diisi ya? Udah jadi. Bikinnya yang rapi, yang bagus. Mau dipakai kelas lain buat ngukur. Oh iya. Nih, harus ini ke sana. Apa? Ini kita ngibuli siapanya, Bu? Udah ibu isi emang. Misalnya diganti tadi kalian akhirnya yang dipakai apa? Yang nggak dipakai apa? Misalnya ini udah semua. Yang diisi berarti yang ininya, gambarnya, kendalanya apa? Apa? Boleh segitu. Iya gitu. Saya mau nanya, Bang. Boleh kayak gini? Atau misalnya bingung, misalnya nggak bisa di sini, di sampingnya aja. Kalau nggak. Oh, padahal ibu tuh ngasih yang ada lubangnya biar masuk ke lubangnya, cuma nggak masuk ya. Ini gampangnya masukin ke lubangnya deh. Jadi, ya nggak sih kalau dimasukin ke itu kan ada lubangnya di itunya. Oh, masukin lubang berarti. Contohnya mana kan? Kenapa harus dua-duanya kayak gitu? Bikinnya mana? Rapi nggak coba? Coba lihat. Oh iya rapi tuh. Saya yang bikin. Ya, tinggal nempel doang. Kenapa masker kamu? Buat apa? Ini gabut. Mau tali masker maksudnya? Ya Allah, udah ya selesai ya, segampang ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Biar cepet aja. Nanti siapa mau presentasi nggak ini? Cara bikinnya gimana? Bahannya apa? Ayo jangan dari kemarin kan Tesa lagi. Ini udah jadi. Jadinya bikinnya yang mana? Yang pakai itu aja, nggak yang pakai kertas. Satu aja deh kayaknya arahnya. Jangan dua deh. Kalau dua nanti bingung nggak sih? Jadi kayak mendingan satunya diikat ke belakang gitu loh. Kayak misalnya ini nih, yang ini nih diikat kenceng aja di sini. Jadi kan nggak akan ini kan. Misalnya ini diikat aja ke bandulnya, terus ini dicopot aja jadi biar satu apa sih? Satu tali. Soalnya kan kalau dua tali nanti bingung nggak pas ngelihat apa nggak? Mendingan dua aja. Terserah sih kalau mau dua juga. Cuma kayak jangan kepanjangan kali, ngapa dua juga. Coba dirapiin aja nih. Ada gunting nggak? Dirapihin ikatannya, diikat lagi aja. Nggak apa nggak kepanjangan. Dibuka, diikat lagi yang rapi, terus jangan panjang-panjang. Udah jadi. Kenapa mau presentasi nggak? Ilustrasi mau dong, kok enggak? Udah ibu isiin biar cepet. Kalian tinggal isi yang di bawahnya yang belum ada. Ya, dapat dilakukan. Ya, sudah. Lama soalnya, jadi biar lebih cepet. Ini mau presentasi lagi nggak? Mau presentasi lagi nggak? Nih, cara pemakaiannya. Cara makanya gimana? Terus mau cara pemakaiannya sama ilustrasi ini kan ada meteran. Misalnya diukur dulu tingginya berapa, terus catat, terus ukur jaraknya. Jadi kayak meragain si alatnya. Ukur tuh. Harus gitu nggak, Bu? Nggak usah hitung. Sekarang belum sampai ngitung kayak misalnya peragain. Kayak di presentasi apa ini? Pal, enggak, presentasi terserah kamu. Enggak, pakai PowerPoint. Kita pakai PowerPoint, Pak. PowerPoint. Pal. Nih. Nanti tugasnya. Oh itu udah meteran. Emang ada? Ya enak lo pakai ini aja lah.
Ini ada dari mana? Oh, tiap kelas emang ada? Tiap kelas ada? Enggak tiap kelas. Sebelah ada. Ada? Udah gampang dong. Ukur tinggi pengamat sampai mata. Siapa sih langsung kasih Sesuai Bu tinggi ya. bisa? Ya pura-pura aja sesuai lah. Enggak, aku berdiri. Kamu ngapain lebih pendek, kamu itu diukur tingginya berapa. Oke. Ini kamu kan? Mau nggak presentasi misalnya bikinnya alat-alat bahannya apa dibacain apa? 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 Baterainya. Apaan sih? Baca apa? Kenapa? Emang iya? Makasih, Akmal. Ya. Apa? Sebentar ya. Ini kan ngecas. Enggak, misalnya berdua. Jadi misalnya gini, alat dan bahan yang dibutuhkan sebutin apa. Misalnya alatnya ini. Cara bikinnya gimana? Pertama misalnya siapkan alat dan bahan, terus lubangin si busurnya. Siapin alat dan bahannya. Alat bahannya apa ya? Sebutin sedotan, busur derajat, tali sama pemberat. Terus pertama dibolongin dulu si busur derajatnya. Habis dibolongin masukin tali, ditempel menggunakan misalnya double tip. Nah, sedotan di sini fungsinya buat apa? Sedotan ini berfungsi untuk sebagai teropong untuk melihat ujung sudut. Cara pemakaiannya gimana? Cara penggunaannya misalnya ada objek yang tinggi di depan kita berdiri di depan objeknya, kita ukur ketinggiannya, kita ukur sudutnya, sudut elevasinya. Ini kalau misalnya kayak gini namanya sudut elevasi, sudut keterangan sudut elevasinya. Nah, nanti ditentukan di sini berapa. Nah, ini yang kita catat. Supaya bisa tahu tingginya, setelah mengukur sudutnya, si tinggi pengamat juga harus diukur. Tinggi pengamatnya diukur, tinggi objeknya diukur. Pakai meteran. Udah begitu aja. Gitu aja, sebutin aja. Kalau nggak mau pakai meteran juga nggak diukur juga nggak apa-apa. Pura-puranya, misalnya mengukur objek, misalnya AC, berarti kita berdiri di depan AC, nanti jarak kita dari ini diukur pakai AC gitu loh. Kamu contohin aja. Atau objeknya terserah mau jam dinding misalnya. Kalau nggak ini, iya bisa gitu. Kita maju. Maju. Nanti di sini kalian misalnya kalau mau praktekin juga boleh, misalnya praktekin berdiri di sini. Berarti kan berdiri terus kita berdiri. Ibunya keliling, kamunya pegang ini. Sampai 5 menit, 10 menit juga nggak apa-apa. Berarti LKPD-nya diisi ya? Udah jadi. Bikinnya yang rapi, yang bagus. Mau dipakai kelas lain buat ngukur. Oh iya. Nih, sini ke sana. Apa? Ini kita ibu siapa ya, Bu? Udah ibu isi emang. Misalnya diganti tadi kalian akhirnya yang dipakai apa? Yang nggak dipakai apa? Misalnya ini udah semua. Yang diisi berarti yang ininya, gambarnya, kendalanya apa? Boleh segitu. Iya gitu. Saya mau nanya. Boleh kayak gini? Atau misalnya bingung, misalnya nggak bisa di sini, di sampingnya aja. Kalau nggak. Oh, padahal ibu tuh ngasih yang ada lubangnya biar masuk ke lubangnya, cuma nggak masuk ya. Ini gampangnya masukin ke lubangnya deh. Jadi, ya nggak sih kalau dimasukin ke itu kan ada lubangnya di itunya. Oh, masukin lubang berarti. Contohnya mana kan? Kenapa harus dua-duanya kayak gitu? Bikinnya mana? Rapi nggak coba? Coba lihat. Oh iya rapi tuh. Saya yang bikin. Ya, tinggal nempel doang. Kenapa masker kamu? Buat apa? Ini gabut. Mau tali masker maksudnya? Ya Allah, udah ya selesai ya, segampang ini ya. Ya nggak apa-apa lah. Biar cepet aja. Nanti siapa mau presentasi nggak ini? Cara bikinnya gimana? Bahannya apa? Ayo jangan dari kemarin kan Tesa lagi. Ini udah jadi. Jadinya bikinnya yang mana? Yang pakai itu aja, nggak yang pakai kertas. Satu aja deh kayaknya arahnya. Jangan dua deh.
Kalau dua nanti bingung nggak sih? Jadi kayak mendingan satunya diikat ke belakang gitu loh. Kayak misalnya ini nih, yang ini nih diikat kenceng aja di sini. Jadi kan nggak akan ini kan. Misalnya ini diikat aja ke bandulnya, terus ini dicopot aja jadi biar satu apa sih? Satu tali. Soalnya kan kalau dua tali nanti bingung nggak pas ngelihat apa nggak? Mendingan dua aja. Terserah sih kalau mau dua juga. Cuma kayak jangan kepanjangan kali ngapa dua juga. Coba dirapiin aja nih. Ada gunting nggak? Dirapihin ikatannya, diikat lagi aja. Nggak apa nggak kepanjangan. Dibuka, diikat lagi yang rapi, terus jangan panjang-panjang. Udah jadi. Kenapa mau presentasi nggak? Ilustrasi mau dong? Kok nggak? Udah ibu isiin biar cepet. Kalian tinggal isi yang di bawahnya yang belum ada. Ya, cepat dilakukan. Ya, sudah keluar. Lama soalnya, jadi biar lebih cepet. Ini mau presentasi lagi nggak? Mau presentasi lagi nggak? Presentasi nih. Cara pemakaiannya. Cara makanya gimana? Terus mau cara pemakaiannya sama ilustrasi ini kan ada meteran. Misalnya diukur dulu tingginya berapa, terus catat, terus ukur jaraknya. Jadi kayak meragain si alatnya. Ukur Val. Ya, misalnya, Harus gitu nggak Bu? nggak usah hitung. Sekarang belum sampai ngitung kayak misalnya peragain. Kayak di presentasi apa ini? Pal, Enggak, presentasi terserah kamu. Nggak, pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint. Pal. Oh, Ini. Nanti tugasnya. Oh itu ada meteran. emang ada. Ya enak lo pakai ini aja lah. Ini ada dari mana? Emang ada. Oh tiap kelas emang ada. Tiap kelas ada? Enggak tiap kelas. Sebelah ada. Ada. Udah gampang dong. Ukur tinggi pengamat sampai mata. Siapa sih langsung Sesuai Bu tingginya. bisa? Ya pura-pura aja sesuai lah. Enggak aku betul. Kamu ngapain lebih pendek kamu? Ukur tingginya berapa? Oke. Ini kamu kan? Mau nggak presentasi misalnya? Misalnya bikinnya alat-alat bahannya apa dibacain apa? 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 Baterainya. Apaan sih? Baca apa? Baterai laptop Ibu. Kenapa? Nobel. Emang iya? Makasih, Akmal. Ya. Apa? Sebentar ya. Ini kan ngecas. Enggak, misalnya berdua. Jadi misalnya ini alat dan bahan yang dibutuhkan sebutin apa. Misalnya alatnya ini. Cara bikinnya gimana? Pertama misalnya siapkan alat dan bahan, terus lubangin si busurnya. Siapin alat dan bahannya. Alat bahannya apa ya? Sebutin sedotan, busur derajat, tali sama pemberat. Terus pertama dibolongin dulu si busur derajatnya. Habis dibolongin masukin tali, ditempel menggunakan misalnya double tip. Nah, sedotan di sini fungsinya buat apa? Sedotan ini berfungsi untuk sebagai teropong untuk melihat ujung sudut. Cara pemakaiannya gimana? Cara penggunaannya misalnya ada objek yang tinggi di depan kita, kita berdiri di depan objeknya, kita ukur ketinggiannya, kita ukur sudutnya, sudut elevasinya. Ini kalau misalnya kayak gini namanya sudut elevasi, sudut utama sudut elevasinya. Nah, nanti ditentukan di sini berapa. Nah, ini yang kita catat. Supaya bisa tahu tingginya, setelah mengukur sudutnya, si tinggi pengamat juga harus diukur. Tinggi pengamatnya diukur, tinggi objeknya diukur. Pakai meteran. Udah begitu aja. Gitu aja, sebutin aja. Kalau nggak mau pakai meteran juga nggak diukur juga nggak apa-apa. Pura-puranya, misalnya mengukur objek, misalnya AC, berarti kita berdiri di depan AC, nanti jarak kita dari ini diukur pakai AC gitu loh. Kamu contohin aja. Atau objeknya terserah mau jam dinding misalnya. Kalau nggak ini, iya bisa. Gitu. Kita maju. Maju. Tiba-tiba Nanti di sini kalian misalnya kalau mau praktekin juga boleh, misalnya praktekin berdiri di sini, berarti kan berdiri terus kita berdiri. Bawah, iya.
Iya, nanti kan jarak bawahnya kan harus diukur juga nih. Dari arah Rizky berdiri kan? Iya, lurusan itu. Terus nanti kalau misalnya mau diukur Rizky juga diukur Rizky-nya berarti tingginya sampai tinggi matanya Rizky, contoh doang. Kayak Kalau mau diukur nggak apa-apa. ukurnya pura-pura aja, bisa kayak diukur tingginya, lalu diukur sininya, kemudian hasil pengukuran dicatat. Nah, untuk menghitung tingginya nanti digunakan konsep trigonometri. Udah sampai situ. Bisa kan ngomongnya biasa aja sebenarnya. Kalau proses pembuatan nggak usah dicontohin kan? Langsung Nggak aja usah, langsung dijelasin alat-alatnya apa. Misalnya kamu sebutin fungsinya sedotan sebagai apa, tali itu sebagai apanya, ini tuh sebagai pemberat, buat iya. sudut elevasi. Iya, buat tentuin sudut elevasinya. Nah, pemberat di sini ngarahin buat biar bisa tentukan kemiringannya kan. Kalau misalnya kita miring begini, nanti kan sudut yang terbentuk berapa di sini, tergantung letak kemiringan kitanya berapa. Berarti kalau misalnya mau ngukur begini, tinggal bilangnya kan sih ngukur trigonometri kan? Iya, pakai langsung trigonometri. Kamu pura-pura, kalau nggak pura-pura kayak ibu, ini kita lihat, kayak tadi ibu jelasin kan pura-pura dilihat, terus nanti jarak kita diukur ya. Lalu jarak kita diukur, jarak tinggi kita juga diukur, pakai meteran gitu aja, pura-pura aja. Oke sih. Bisa kan? Iya, Bro. Gimana maksudnya apa? Ini bener kayak gini. Benar, tinggal digunting. Nanti kan ini tuh buat, ini kayak tajam deh. Gunting aja kan kita ngeliatnya dari sudut nolnya kan. Nanti kan berarti kalau pas kita lihat sudut nolnya gini, berarti kelihatannya di mana nih? Oh, ngeliatnya di Apa yang di sini? yang di luarnya. Dari nolnya. Nolnya belah mana? Nolnya kan sini kan. Berarti kalau misalnya gini, oh misalnya sini 40. Misalnya kamu pengennya sudutnya 45 derajat biar gampang hitungnya. Boleh 45. Tapi berarti kamu harus mundur terus sampai bisa ngelihat si itu 45 derajat. Mau yang sebelah sini juga boleh. Kalau sebelah sini berarti ngeliatnya nolnya yang di dalam, yang merah. Ini kan. Berarti nanti ngeliatnya yang merahnya, yang di bawahnya berapa di sini. Gitu. Ini kayaknya dirapihin deh. Ini matanya kecolok, Kak. Oke, Siapa yang mau presentasi hasilnya? Hah? harus ada, Bu. Harus ada. Satu. Enggak. Beberapa aja. Ini ada yang mau presentasi hasilnya enggak? Ah? Kerjain kendalanya apa aja? Gak ada yang tahu ini, Bu. Nggak ada kendala. Gak ada yang tahu ininya. Apanya? Tinggi badan sama. Hah? Gak ada yang tahu tinggi badan mereka. Kan harus diukur pakai meteran. Jadi nanti ada meterannya. Iya, giling aja liatin. Kenapa? Gak perlu ngitung-ngitung. Nggak perlu, cuma alat bahannya apa, bikinnya gimana gitu. Jadi cuma cukup nyebutin alat dan bahannya. Oh, alat bahannya misalnya kan cuma ini doang kan. Apa namanya? Kertas karton, terus kertas print. Saya makanya kertas print biar lebih mudah karena nggak punya musuh derajat, jadi saya ngeprint gitu. Tapi sama aja kan hasilnya template. Nah, terus saya bikin kalau yang lain kan pakai sedotan. Nah, saya menggunakan karton untuk membuat teropongnya, untuk mengukur sudutnya gitu. Ini cuma bilang aja alat bahannya gimana, bikinnya gimana. Tahu kan bikinnya ini gimana? Gunting kertasnya dulu. Sebutin aja alat bahannya apa, cara bikinnya gimana. Terus nanti kalau udah, kita jelasin cara mengukurnya, berarti dimulai nanti misalnya mau sudutnya 45 derajat, berarti lihat kemiringannya. Nah, di sini tuh menentukan si kemiringan sudutnya. Jadi yang ini untuk melihat ujung tinggi objek yang mau dilihat. Terus yang ini itu berarti buat mengukur sudutnya. Nanti lihat dari yang dalam, berarti ini kan dari 0 kan, dalam itu cuma ketukan 0 ya. Dari 0 berarti nanti lihat kalau dia berhenti di sini berarti 45, kalau di sini 50. Jadi kemiringannya itu tergantung jarak yang kita ambil. Jadi bukan berarti harus kalau gini nggak mungkin dong. Bisa dicari kalau gini. Ini kan pasti kan kita ngeliatin gini kan. Nah, gitu. Udah. Jarak yang kita ambil tuh jarak berapa? Jarak yang kita ambil yang di bawahnya yang mendatarnya. Jadi kalau kita misalnya biasanya kalau kita makin maju pasti ininya karena makin dekat kan pasti makin begini kan. Tapi kalau kita makin mundur makin lurus gini kan. Jadi kalau apalagi kalau gini kan lurus kan. Jadi kan kalau makin gini, nah lihat objeknya. Jadi ngukurnya tuh nggak bisa asal gini aja, tapi harus misalnya kita mau ngukur AC. Berarti si AC-nya harus kelihatan dari sini. Oh, itu AC gitu. Taksiran tinggi. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan AC-nya ya nggak bisa diukur. Jangan tiba-tiba segini, Bu. Ininya harus dilihat, ujungnya harus kelihatan apa. Gitu. Bisa fantasi. Jelasin aja. Maju ngomong, jelasin alat bahannya apa. Udah gitu doang. Tapi nggak ngitung kan, Bu? Enggak ada yang dihitung.
Kamu jelasin kayak tadi ibu jelasin ya, berarti kan kalau misalnya mau pakai ini, kita lihat dulu objeknya, nanti yang bidang datarnya, jarak kita dengan objeknya yang mendatarnya diukur pakai meteran, terus tinggi badan kita juga diukur pakai meteran. Nah setelah itu nanti hasilnya dicatat, setelah dicatat nanti perhitungan tingginya, tinggi objeknya menggunakan konsep trigonometri. Apa sih konsep? Ah iya benar, konsep tangen trigonometri. Udah benar. Bisa kan? Bisa. Bisa. Bisa ya. Udah, off dulu. Sudah? Ini sudah semua jadi alatnya? Sudah. Berarti nanti itu kan LKPD-nya diisi, sudah diisi juga? Ya, dibuat laporannya. Nah, sekarang kita masuk ke presentasi hasil karya kalian, hasil proyeknya. Nah, berarti tadi yang klinometer yang sudah dibuatnya dipresentasikan di depan, dijelaskan tadi gimana cara bikinnya, cara penggunaannya gimana, gitu. Ini kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kelompok 5? Sudah, oke berarti sudah semua selesai. Sekarang berarti masuk ke penyajian hasilnya. Siapa yang mau presentasi hasil kelompoknya? Kelompok 1. Boleh, silahkan. Sebentar. Ini berarti kamu ngomong kan? Mohon maaf. Ayo, iya langsung aja diperhatiin, ayo. Yang lainnya semuanya perhatiin dulu ya. Perhatiin temannya mau jelasin, mau mempresentasikan hasil klinometernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kayak bantuin apa? Jadi kali ini kami menjelaskan cara pembuatan alat klinometernya dan cara penggunaannya. Jadi klinometernya ini dibuat pakai sedotan. Sedotannya ini sebagai teropongnya. Dia ditempel ke busur menggunakan lem ataupun double tip. Lalu busurnya ini dilubangi. Biasanya ada beberapa busur yang sudah ada lubangnya. Itu dikasih tali, lalu bagian belakang dari talinya dikasih pemberat. Jadi untuk cara penggunaannya, pilih dulu objek yang ingin diteliti. Lalu melihat dari si lubang sedotannya. Maka di sini si sudut elevasinya akan menunjukkan arahnya 60 derajat. Lalu jika sudah, tinggal diukur dari jarak yang mengukurnya sampai jarak objeknya. Terus ukur tinggi badan. Jadi yang pertama dilakukan itu mengukur tinggi badan dari si pengukurnya. Hati-hati. Terima kasih. Sampai mana ngukurnya? Sampai mata. Oh, Sampai mana? 1,5 untuk tinggi badan. 1,5 meter. iya, 1,5. Nah. Oh. Jadi agak maju lagi deh ini kayaknya. Di kamu berdiri. Tambahin lagi, Pak. Nah, di sini berarti. Dilurusin, Pak, berarti. Berapa? Nah, berapa tuh? Dua koma delapan meter. Udah? Ya. Sudah. Berarti jaraknya itu dapatnya 280 cm atau 2,8 meter. Lalu jika sudah ketemu derajatnya dan sisi sampingnya, maka tinggal dihitung menggunakan trigonometri. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 1. Boleh duduk lagi. Iya, oke. Oke, tadi kelompok 1 jelas ya, sudah mempresentasikan hasil karyanya, cara pembuatan sama cara penggunaannya. Sekarang ada lagi yang mau presentasi hasil kelompoknya?
Oke, boleh. Kelompok berarti 5 ya. Jadi kalau misalnya, Mikret di pause dulu aja. Udah di pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 5 dan saya akan menjelaskan tentang klinometer yang kami buat karena kami menggunakan karton. Jadi pertama-tama cara buat klinometer dari karton ini kalian harus cari template-nya dulu di internet. Habis itu baru deh nanti kalau udah di print ditempel dulu di karton, nanti digunting-gunting sesuai template-nya itu. Terus nanti taruh tali yang udah ada pemberatnya. Karena kalau nggak ada pemberatnya nanti bakal susah nentuin sudut elevasinya. Jadi cara gunain ini juga sama kayak kelompok 1 tadi. Ya kita harus tentuin dulu jarak pengamat dari objeknya. Terus kita juga harus tahu ketinggian badan kita, tapi sampai mata aja. Silakan Hanum. Ya, gimana tuh? Aduh. Oh, gitu. Ya. Jadi Apa kayak gua tukang pegang bangunan aja? ya. Sabar. Oh iya. 150. Oh, 148. Jadi tinggi badan aku sampai mata itu 148 cm. Terus jarak aku sama objeknya pakai kursi Najma kali ya? Sampai kursi Najma aja? Iya. Objek kan yang tinggi. Oh, yang tinggi. Ceritanya, Bu. Oh iya. Sampai sini aja, harus sampai sini. Iya. 270. Ya udah. Oke. Nah, kalau udah tahu jarak pengamat ke si objek itu, nanti kita bisa pakai ini. Coba misalnya ke situ deh. Ya, maaf. Berapa? Oh, 70 berarti. Oke, kita nemunya 70. Berarti Bisa oh dicari. ya, nanti tinggal dihitung kalau udah ketemu sudutnya berapa, pakai konsep trigonometri perbandingan tangan. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Vina. Ayo silahkan boleh duduk dulu. Berarti buat kelompok 5 ya, terima kasih presentasinya. Berarti tadi sudah semuanya presentasi hasilnya. Nanti dikumpulkan ya. Jadi yang hasil karya dikumpulkan dulu sama Ibu dinilai. Nanti setelah itu berarti untuk proyek selanjutnya baru di penggunaan klinometernya. Gitu. Jadi tadi, nah sekarang kalau sudah di sini ada refleksi pengalaman belajar. Jadi boleh dibuka handphonenya, dikerjakan. Di situ ada refleksi pengalaman project itu cuma tentang hasil tadi kita hari ini bikin project gimana aja pelaksanaannya, apa yang kalian rasakan, boleh dibuka di linknya. Bentar. Sudah ya? Ada? Nggak banyak soalnya. Oke, sudah ya. Kalau sudah refleksi dari, ini refleksi tadi itu refleksi pengalaman tentang proyek yang sudah kalian laksanakan hari ini. Nah, kesimpulan, berarti sekarang masuk ke kesimpulannya. Tadi yang presentasi itu kan dari yang ngukur tingginya sama tinggi si pengamat tadi yang presentasi sama yang tadi ngukur jaraknya beda atau sama? Tinggi pengamat tadi yang hasil presentasi tadi. Beda kan? Nah, berarti karena beda itu, berarti nanti tinggi
karena tinggi tiap orang beda, dan jarak berdirinya nanti setiap orang bisa beda-beda, berarti nanti sudut elevasi yang terbentuk di klinometernya juga beda. Jadi nggak mesti sama. Tapi dengan perhitungan konsep trigonometri, itu nanti hasilnya, taksiran tingginya, itu akan ketemunya sama atau mendekati. Jadi untuk jadi pembelajaran hari ini tadi kita bikin apa? Klinometer. Ada yang mau sebutin klinometer itu alat apa? Alat untuk mengukur ketinggian ya. Jadi apa? Klinometer adalah apa? Ya, klinometer alat untuk mengukur ketinggian. Nah, di sini berarti salah satu alat peraga sederhana yang digunakan untuk mengukur ketinggian menggunakan sudut elevasi. Jadi tinggi yang nanti didapat itu tinggi taksiran. Nggak misalnya detail banget sampai sentimeter, koma berapa milimeter, tapi taksiran tingginya aja, kira-kira tingginya akan segitu gitu. Untuk memudahkan kita, karena kan kalau tinggi bangunan, kalau kita hitung pakai meteran, susah. Jadi kita gunakan alat sederhana namanya klinometer. Oke. Tadi di sini ya, berarti bentuknya ya, objeknya. Di sini tadi ada busur derajat, ada talinya, terus ada pemberatnya, dan sedotan atau pipa buat teropongnya. Tadi gitu ya bentuknya. Oke. Nah, di sini berarti contohnya, kalau misalnya kita mau mengukur tiang bendera, berarti si orang ini, dia pasti kalian tuh pakai kilometernya kan? Coba tadi boleh pinjam kilometernya? Nah, kilometernya ini berarti kalian pakai buat ngelihat si ujung tiang benderanya. Sudut yang terbentuk di sini, nanti yang kalian catat itu yang masuk di sudut elevasinya. Jelas? Bisa? Oke. Jadi nanti untuk proyek selanjutnya, kalian lanjut untuk penggunaan klinometer. Oke, sekarang masuk ke latihan soal mandiri di kuisisnya. HP-nya boleh siapkan. Masih syuting nggak? Geometri sebentar, dibuka dulu. Nggak banyak kok. Masih nyala nggak? Masih biarin. Kenapa? Silakan di apa sih? Waalaikumsalam. Iya nggak apa-apa Ibu. Udah lagi akhir tapi Bu. Sekarang sampai jam 9.15 Bu. Udah lagi bagian penutup. Udah ya, mulai ya, berarti ya. Udah. Kayak orang kebut. Berapa? Mulai ya. Yuk. Aduh. Ayo, mulai. 1, 2. Yuk.
dong, lihat dia lagi ngerjainnya. Apa? Apa? Depresi. Ini demi depan miring. Mau ngerjain nggak? Ayo. Depresi. Ini demi depan miring. Mau ngerjain nggak? Ayo. Depresi. Ini demi depan miring. Mau ngerjain nggak? Ayo. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Kita akhiri. Siapa yang juara? Deng. Nggak ada. Naufal, Dimas, sama Akhlawe. Oke. Bentar.
Belum ditutup sama Ibu. Udah. Lu ngapain lagi? Udah, nggak bisa. Tadi latihan soal udah selesai, berarti sekarang refleksi pembelajarannya, masuk refleksi pembelajaran, masuk ke tahap akhir. Apa yang telah kalian pahami dari pelajaran hari ini? Hari ini belajar apa? MTK, belajar MTK. Belajar tentang apa hari ini? Trigonometri, pembuatan trigonometer. Masih ada hal yang bingung nggak dari buat trigonometer ini? Dari penggunaan sama pembuatan? Jelas, bisa. Ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Enggak, lancar semua ya? Oke, alhamdulillah. Ya, berarti kalau gitu sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita pahami hari ini bermanfaat buat kita. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.